Halo YouTube, salam jumpa. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang berjudul Philips dan Raksasa karya H.C. Andersen. Sebelum mulai ceritanya, kalian bisa klik tombol subscribe ya, agar saya bisa bersemangat membahas cerita-cerita yang lainnya. Oke, langsung saja ya. Adalah seorang pemuda tampan bernama Philip, ia gemar berburu dan mengembara. Keberaniannya sangat luar biasa, ia bagaikan seorang pemburu ulung. Binatang yang ia jumpai yang hendak mengusiknya, ia lawan dengan sikap jantan. Ayo majulah kalau ingin mampus. Pisaunya yang tajam bagaikan bermata, selalu minta korban. Lemparan pisaunya, bagaikan terukur dan selalu tepat mengenai sasarannya walau bagaimanapun. Demikianlah, tak heran banyak kawan-kawannya yang mengaguminya. Para gadis yang paling banyak mengagumi ketangkasannya, sekaligus mengagumi ketampanannya. Berlomba-lomba mereka merebut perhatiannya, agar pemuda itu tertarik pada dirinya masing-masing. Tapi semuanya itu dianggap biasa-biasa oleh Philips, belum seorang pun yang berhasil memiliki dirinya. Tak jarang tingkah laku mereka dibuat-buat agar lebih menarik penampilannya di hadapan si pemuda. Berkawan dengan siapapun Philips tak memandang bulu apalagi menyia-nyiakan mereka. Philips menjadikan dirinya disegani oleh orang-orang di sekitarnya, sekaligus pahlawan bagi mereka. Alkisah di suatu tempat yang tak jauh dari tempat Philips bermukim, seorang yang kuat dan perkasa selalu berbuat kekacauan. Tak ada seorang pun yang berani menghentikan perbuatannya. Kesukaan raksasa itu berfoya-foya dan minum-minum sampai mabuk. Kalau sudah begitu dia jadi ngaco. Siapapun harus mau melayani kehendaknya, jika ia sedang mabuk minum. Suatu ketika Philip berjalan tak jauh dari tempat si pengacau beraksi. Dilihatnya pengacau itu sedang menteror korbannya. Tak sampai hati Philip melihat pemandangan itu. Philip segera menegur Chariot, nama raksasa yang sok jago itu. Percuma kalau kau cuma bisa menyakiti yang lemah, Chariot. Huf, apa maumu, kau menantangku? Philips tersenyum sinis, melihat tingkah Chariot, kalau diukur dengan tenaga jelas ia kalah jauh. Tapi tentang otak alias taktik, Philips tak kalah. Dan itulah kelebihan Philips, jangankan cuma si Chariot, seorang dua singa jantan pun ia mampu melawan. Chariot segera menyerang Philips dengan penuh nafsu, bagai seekor badak saja layaknya. Tak menduga serangan itu demikian cepat, jago kita jadi ngejoprak jatuh bagai nangka busuk. Philips segera bangun untuk meneruskan ronde berikutnya. Dengan geram Chariot langsung menggocoh. Kali ini si Chariot memukul ruang kosong karena Philip dapat mengelakkannya. Kini giliran Philips merojer raksasa Chariot, walau hanya dengan pukulan jab. Disusul pula dengan hok-hok dalam, beruntun swing kiri kanan membuat Chariot jadi bulan-bulanan. Chariot jatuh mencium tanah, darah mengalir dari mulutnya dengan rintih kesakitan. Philip menanti tindak lanjut lawannya dengan sikap menantang. Cihui. Bagaimana? Dilanjutkan lagi bung? Ha. Punya mainan juga lu, Chariot belum kalah. Geger, Kerot melompat menyerang Philip dengan dendam membara. Rupanya kali ini Chariot mengalami nasib sial lagi. Philip menghadang dengan pukulan. Beruntun pukulan lainnya menghujam tubuh Chariot. Tampaknya kali ini Philip mengerahkan tenaga. Tak sedikit pun raksasa itu diberi waktu untuk bernafas, hingga tersengal napas satu-satunya. Terjerembab Chariot tak kuat menahan gempuran yang bertubi-tubi datangnya dari jago kita itu. Dengan mudah raksasa itu dipencundangi. Cukup, kau memang hebat anak muda, kau tangguh. Baru kali ini aku ketanggor denganmu. Melihat kejujuran hati Chariot, Philip pun menjadi iba hati. Kemudian, maafkan aku Chariot, maksudku hanya ingin menyadarkanmu. Aku tak ingin menjadi orang yang sok jago, tapi percayalah bahwa aku hanya ingin menyadarkan perbuatan burukmu Chariot. Chariot menatap wajah Philip dalam-dalam. Ada suatu hal yang ingin ia sampaikan. Lama aku mencari orang muda pemberani sepertimu. Aku punya masalah. Tapi sebelumnya maukah kau berjanji untuk bersahabat denganku anak muda?
Dengan senang hati, ceritakanlah apa yang ingin kau sampaikan padaku. Setelah mengenalkan namanya pada Chariot, Philip menjadi lebih akrab dengannya. Aku bersedia membantu kesulitanmu, percayalah Chariot. Aku mempunyai peta harta karun peninggalan seorang penyihir yang telah lama mati. Konon ia adalah pemilik batu-batu permata yang tiada taranya di dunia Philip. Menarik sekali, tapi apakah kita jadi bahagia dengan memiliki harta itu? Tergantung dari cara kita menggunakannya Philip. Bukankah bisa kita pakai menolong orang miskin? Tapi dari semuanya itu ada yang kurasa lebih menarik daripada harta itu untukmu Philip? Apakah itu, kau merasa begitu yakin? Chariot? Cincin pusaka milik penyihir itu, yang konon sangat bertuah. Nah coba kau pikirlah. Apa yang akan kita lakukan, bila pusaka itu jatuh ke orang yang tak bertanggung jawab Philip? Betul ucapanmu Chariot, lebih baik kita ambil duluan. Setelah sepakat, keduanya segera berangkat untuk mencari tempat yang termaksud dalam peta milik Chariot. Semula keduanya dengan mudah menempuh perjalanan itu, yakni menuju arah matahari terbit. Tapi makin lama perjalanan itu mulai sulit, mereka harus menempuh medan yang berbukit-bukit. Sungai dan rawa-rawa yang berlumpur, hingga sedikit tidaknya cukup mempersukar perjalanan keduanya. Namun keduanya selalu tabah menghadapi kesukaran itu. Gelak tawa selalu saja menggiring langkahnya. 3 hari kemudian, barulah mereka sampai di tempat yang dituju, sebuah istana kuno yang rusak. Suasananya memang cukup lembab di sini, sunyi, sepi dan angker rasanya. Waspadalah, tak ada buruknya kita selalu siap sedia. Kelelawar-kelelawar yang menjadi tuan rumah sambil berterbangan sambil mencicit-cicit liar. Menurut peta ini, kita harus mencari sebuah terowongan bawah tanah Philip. Baik, siapkanlah kewaspadaanmu. Tak lama kemudian keduanya menemukan tempat yang dicarinya. Lalu, kurasa inilah lubang yang dimaksud itu. Bau engas. Chariot. Hati-hatilah. Kurasa ada yang menjaga tempat ini. Paling tidak seekor tikus. Tiba-tiba muncul seekor burung gagak yang nampaknya sangat jinak sekali sambil memperingatkan. Hati-hatilah tuanku jika hendak masuk ke dalam lubang. Tak seorang pun bisa kembali pulang. Hai gagak, nampaknya kau paham keadaan di sini. Aku sangat mengetahui rahasia istana ini, sampai pada jumlah harta yang ada di dalam lubang dasar sana. Bisakah kau menolongku gagak? Rahasia apa yang ada di dasar sana? Kuceritakan tuan. Tapi Anda pun harus menolongku. Maukah Anda berjanji dan menepatinya? Pasti saling menguntungkan. Baik aku berjanji gagak. Nah, ceritakan. Di dasar lubang sana ada penunggu harta yang siap melahap siapapun yang hendak menjamahnya. Satu syarat yang harus dipakai melawan kekebalannya, yakni senjata yang ada pada diri hamba. Senjata apakah itu gagak? Kulihat kau tak membawa sebuah benda sepotong pun. Bulu hamba, cabutlah bulu hamba, niscaya akan berubah jadi senjata ampuh. Philip dan Chariot mencabut bulu burung gagak. Ajaib, tiba-tiba saja sebilah pedang sudah ada di tangannya. Nah, silakan tuan-tuan masuk ke lubang itu untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya. Hanya ingat, tolong hamba ambilkan cincin berbatu mirah. Keduanya segera masuk ke dalam lubang melalui tangga yang tersedia dengan hati dak-dikduk. Bau lembab, engas dan anyir bercampur jadi satu. Banyak tengkorak dan tulang manusia berserakan. Tiba-tiba terdengar bunyi dengusan napas seekor makhluk, bagaikan suara dengus 10 kuda. Chariot, bersiaplah, penunggu itu mulai menyambut. Tiba-tiba muncullah si penunggu lubang dari relung salah satu tebing dinding. Chariot, berarti tempat dia keluar itu sarang harta yang kita cari. Waspadalah. Baik Philip, kita harus hati-hati. Monster, kalau boleh dibilang demikian, sangat benci memandang dua orang tamunya. Ia mulai beraksi. Chariot dan Philip segera bersiap sedia menghadapi reptil raksasa itu, sebelum keduanya dilahap jadi makanannya.
Philip segera mengayunkan pedangnya disusul oleh Chariot dengan penuh semangat. Binatang penunggu lubang itu bergerak mendekati mangsanya. Dan terjadilah adegan yang sudah kita nanti-nantikan sejak tadi, dua jago kita melabrak dengan gagah berani. Philip dengan berani naik ke atas kepala binatang itu dan menancapkan pedangnya. Begitu pula Chariot menebaskan senjatanya pada tubuh hewan besar itu. Mendapat serangan bertubi-tubi itu, raksasa penunggu lubang tak kuasa membalas. Akhirnya matilah ia di tangan dua jago kita yang sangat gagah. Dan terjadilah suatu keajaiban yang luar biasa. Bangkai hewan itu hilang tak berbekas, yang ada kini sebentuk cincin mirah delima yang memancar. Inilah cincin sakti milik penyihir itu, rupanya ia diciptakan sebagai pengawal gua ini. Setelah mencari dan mengambil harta karun yang ada di tempat penyimpanan rahasia, keduanya bergegas pulang. Sampai di atas gua, burung gagak yang menjadi petunjuk keadaan lubang harta itu sudah menunggu kedatangannya. Inilah cincin mirah yang kau inginkan gagak. Terimalah. Hamba mohon sudilah kiranya tuanku merendam cincin itu ke dalam air. Philip menuruti permintaan burung gagak itu, kemudian ia menyodorkan air itu pada burung gagak. Dengan gembira, burung gagak itu meminum air rendaman cincin mirah delima. Ajaib! Iba-iba burung gagak itu berubah wujud menjadi seorang gadis cantik bagai bidadari. Terima kasih atas pertolongan Tuan, hamba putri raja yang kena sihir. Gadis cantik itu menceritakan asal-usulnya yang terkena sihir jadi burung gagak. Sungguh mengharukan kisah dirimu Putri Levi. Marilah kau kuantar ke istana orang tuamu. Demikianlah, tiga orang itu pun dengan hati gembira meninggalkan tempat yang penuh kenangan pahit dan manis. Rupanya Putri Levi terkesan dengan keberanian Philip yang telah menolong dirinya. Setiba di istana Putri Levi, Raja menyambutnya dengan gembira. Kebahagiaan datang dengan kembalinya putri istana. Kisah ini berakhir dengan pernikahan Philip bersanding dengan Putri Levi. Mereka hidup berbahagia dan sejahtera. Selesai. Gimana ceritanya? Like bila suka, dislike bila tidak suka, komen dan subscribe ya untuk menambah semangat saya untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.